pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita sejenak untuk masuk di dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Datang Bersyukurlah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca pembuka pada hari ini yang diambil dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima. Kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukannya Ayub senantiasa. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita akan nyanyikan pujian Seputih Salju. Hancurkan segala yang ku
bersyukur kepadamu ya Tuhan karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh diberikan kerinduan di dalam hati kami untuk hadir di dalam ibadah pada pagi ini. Ketika kami mengingat akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan Tuhan dan juga sesama kami, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang pribadi-pribadi yang tidak layak untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kami sangat menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskanlah dan layakkan hidup kami, layakkanlah akan hati kami, sehingga pada pagi hari ini ketika kami sudah mempersiapkan hati kami untuk datang di dalam rumah Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia, karena kami mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan, dan kami belajar untuk melayani Tuhan di dalam pujian dan persembahan di dalam ibadah ini. Kuduskan dan sucikan akan hati kami, ampunilah semua apapun kesalahan dosa kami, dan ajari kami ya Tuhan untuk belajar melakukan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita balik berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam satu kitab, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Demikianlah bunyinya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyikan lagu tema kita hari ini, atau selama bulan Oktober ini bertemakan tentang keluarga, karena disebut sebagai bulan keluarga. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini, Keluarga Hidup Indah. Terima kasih.
akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan keluarga yang beribadah. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama pujian dari White Lily. Mana foto? Yang bagus ya? Yang bagus. Ya, Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terutama pada hari ini ketika kami bersama-sama diundang kembali untuk menghadiri, untuk mengikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Dan Roh Kudus juga urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Silakan untuk membuka
Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca untuk 2 ayat ini untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Oktober. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan masuk tahun yang baru. Semuanya kelihatannya baru, ya. Minggu yang baru, bulan yang baru, nanti tahun yang baru. Cuma masalahnya hati kita baru atau enggak ya? Atau tetap hati yang lama? Boleh berganti hari, boleh berganti minggu, tapi kita tetap hidup di dalam hati yang keras. Nah, pada minggu ini kita bersyukur kita sebagai keluarga besar GKI Agape, kita menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Ya, jadi selama beberapa minggu ke depan di bulan Oktober, firman Tuhan yang akan disampaikan berkisar tentang keluarga. Dan minggu pertama hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan berbicara tentang keluarga yang beribadah. Untuk menjadi keluarga yang beribadah di zaman seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah untuk kita wujudkan. Ya, sulit sebetulnya. Kenapa? Karena setiap kita memiliki segala sesuatu kepentingan masing-masing, kesukaan masing-masing. Minggu ini saja, ketika kita hadir dalam ibadah, berapa banyak yang hadir secara utuh sebagai sebuah keluarga? Bisa dihitung pakai jari, betul kan? Ya, mungkin kita yang hadir hanya sebagai seorang ibu, seorang mama yang hadir di rumah Tuhan. Suami kita ada di mana? Mungkin dia beribadah di pinggir sungai. Ngapain di pinggir sungai? Sedang mancing, dia hobi mancing. Mungkin juga ada di Pulau Kapuk. Lagi ngapain dia? Lagi tidur. Kita sebagai seorang istri sudah bangun pagi-pagi datang beribadah. Atau kita sebagai seorang anak, kita datang beribadah. Orang tua kita di mana? Mungkin dia lagi sibuk kerja, cari uang tuh. Sampai lupa hari Minggu yang harusnya datang beribadah, dia tinggalkan itu untuk cari uang. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga yang beribadah untuk zaman seperti sekarang ini, bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita wujudkan. Tetapi adalah sebuah proses untuk kita bersama-sama mewujudkan itu. Untuk anak datang beribadah secara rutin tanpa sebuah paksaan, itu sulit sekarang ini. Saya perhatikan yang hadir ibadah pada minggu ini yang lengkap keluarganya siapa itu? Canglau Ipan ya. Canglau Ipan sekeluarga hadir, malah bawa papa mertua. Itu nggak mudah loh. Saya pikir tadi Rudi akan hadir lengkap. Ternyata satu anaknya nggak ikut ibadah sama-sama. Olive tidak hadir ibadah. Terus yang lain gimana?
Saya tadi udah ingatkan kepada anak saya, hari ini harus datang ibadah. Sampai sekarang belum saya lihat tuh dia datang atau belum. Ya, sudah diingatkan dari sejak pagi, bangun tidur saya katakan ibadah, jangan telat. Itu nggak mudah. Di sini anak-anak saya lihat anak-anak rajin ibadah, tapi orang tuanya mana? Nggak ibadah tuh. Apa baru hari Minggu ini dia nggak datang ibadah? Enggak juga. Udah berbulan-bulan nggak datang ibadah. Nah, ketika kita bicara tentang arti ibadah di dalam kekristenan itu apa sebetulnya? Saya coba melihat di dalam penjelasan di sebuah kamus dikatakan seperti ini. Ibadah dalam kekristenan adalah pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan dengan mempersembahkan seluruh kehidupannya. Dan wujud ibadah keluarga yang bisa kita lihat sama-sama, yaitu kita bersama-sama dengan keluarga kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Mungkin ketika kita ada di rumah, kita bersama-sama dengan keluarga kita mengadakan misbah keluarga. Dan mungkin kita ketika hadir di rumah kita kembali dari rumah Tuhan, dari gereja, kita masuk ke dalam keluarga kita masing-masing, kita menghidupi firman Tuhan itu dalam relasi kita hidup berkeluarga. Dalam pembacaan dan pendahuluan ibadah hari ini, yang mengisahkan tentang seorang yang namanya Ayub. Menarik apa yang dilakukan oleh Ayub dalam kehidupan keluarganya. Jadi Ayub ini adalah keluarga yang kaya sebetulnya, ya. Dia keluarga yang mapan dan dia juga dikaruniai oleh Tuhan anak-anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak Ayub ini, mereka sering kali mengadakan pesta, kumpul bareng-bareng. Nah, sebagai seorang ayah, seorang papa, ketika anak-anaknya sudah mengadakan pesta seperti itu, apa yang dilakukan oleh Ayub buat anak-anaknya? Ini sebagai wujud atau bentuk daripada ibadah yang dilakukan di dalam kehidupan keluarga. Coba kita lihat di dalam Ayub 1 pasal 1 ayat yang kelima yang tadi sudah dibacakan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anaknya, dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi sebagai wujud yang beribadah bersama-sama dengan keluarganya, dia mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Lalu kalian tanya kepada kita, ibadah yang kita ikuti ada gunanya nggak sih buat kita sebetulnya? Jemaat yang hari ini hadir dalam ibadah, bahkan minggu-minggu sebelumnya hadir dalam ibadah dan bertekad minggu-minggu di depan akan hadir dengan setia dalam ibadah. Persoalannya, apakah ibadah yang kita ikuti ada membawa kegunaan manfaat dalam hidup kita? Siapa di sini yang bilang ibadah itu nggak ada gunanya? Boleh angkat tangan. Ada? Yang lansia, orang bilang udah laula, ngapain capek-capek datang ke gereja? Ya, udah capek mesti naik tangga lagi tuh. Ada nggak manfaat kita datang beribadah? Atau enakan di rumah? Kita mau seperti zaman COVID dulu, nggak perlu datang ke gereja, cukup di rumah. Sediakan kopi, teh, snack di meja, lalu kita setel TV, nonton dengan YouTube secara online. Mau seperti itu terus? Enggak. Kita ibadah online itu karena keadaan memaksa kita. Karena keadaan menyuruh kita tidak boleh kumpul, maka kita beribadah di rumah secara online. Tapi sekarang kan sudah terbuka, nggak ada larangan lagi untuk kita kumpul. Masih mau online di rumah? Nggak enak ibadah online itu, ya. Kita seperti terasing, tersendiri. Bersyukur kalau di rumahnya itu ibadahnya secara betul-betul orang beribadah. Coba jujur aja kita ya, selama ibadah online waktu COVID, cara kita ibadah seperti apa? Mungkin sambil rebahan di atas bantal, kasur dan wah,
seperti ini. Mungkin kita juga belum apa-apa, baru bangun tidur sambil gosok-gosok mata, kedip-kedip mata. Aduh, waktu ibadah saya setel YouTube. Kan seperti itu. Jarang saya pikir kita ibadah dengan pakaian rapi seperti kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Mau seperti itu lagi. Kalau ada yang tanya kepada kita, manfaat kita ibadah itu apa sih sebetulnya? Nah, di dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 yang tadi menjadi berita anugerah bagi kita dipaparkan. Coba kita lihat sekali lagi ya, supaya kita paham. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ibadah itu? Apa manfaatnya buat kita? Latihan badani terbatas gunanya. Siapa di sini yang tiap hari suka olahraga? Saya kadang-kadang suka lihat di Facebook. Ibu Adi suka posting dia lagi lari itu. Ibu Adi, manfaat lari itu bagi Ibu Adi untuk apa sih sebetulnya? Sehat. Untuk sehat. Orang bilang kalau saya lari sepanjang berapa kilometer membakar kalori saya, menurunkan berat badan saya. Seberapa besar turunnya? Bisa sekali lari pagi turunnya langsung 10 kilo? Saya suka olahraga itu biasanya treadmill di rumah. Awal-awal sih semangat banget tuh treadmillnya, tapi sekarang udah mulai males-malesan, seminggu paling sekali. Saya coba lihat di pembacaan treadmill itu, lari selama kurang lebih kalau lagi semangat 1 jam. Ya, lari jalan seperti lalu jalan cepat, lari sebentar, capek, jalan lagi. Saya lihat di catatannya itu untuk pembakaran kalori itu maksimalnya cuma 300 kalori. Besar nggak ya 300 kalori ya? Kecil, nggak terlalu besar. 300 kalori itu dalam waktu kurang lebih 1 jam treadmill. Tapi saya pikir lagi 300 kalori selesai, makan lagi, wah apa artinya tuh? Ya. Terbatas. Latihan badani kita mengolah tubuh kita untuk berolahraga dan lain-lain itu terbatas kegunaannya. Paling hanya membuat tubuh kita lebih segar, berat badan kita bisa terkontrol, mungkin aliran darah kita juga bisa lancar, tapi itu terbatas gunanya. Tetapi yang luar biasa dikatakan bicara tentang ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wow, luar biasa ya. Kalau olahraga untuk hidup yang mana ini kita manfaatnya buat kita? Sekarang ini. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek. Nggak mungkin puluhan tahun ya. Dalam waktu yang singkat. Tapi ibadah itu dikatakan berguna, bermanfaat baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa. Nah, kalau demikian, apakah kita mau memakai kehidupan kita ini untuk kita datang beribadah pada Tuhan? Saya mau tanya kepada jemaat yang hadir, anak turun nih, kalau masih muda itu apa daya ingat itu fresh ya biasanya ya. Saya mau tanya dia, Samuel minggu kemarin datang ibadah nggak? Datang ibadah ya. Oke. Minggu kemarin firman Tuhan yang disampaikan bicara tentang apa, Samuel? Minggu kemarin. Baru selisih 7 hari loh. Bicara tentang apa? Pengkorbannya. Atau tanya dulu deh, pengkorban minggu kemarin siapa? Lauseluki. Puji Tuhan masih ingat pengkorbannya. Dia menyampaikan korban tentang apa minggu kemarin? Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Yang kemarin hadir di dalam persekutuan wanita dan usia indah. Berapa orang yang hadir kemarin? Oh, Ibu Aili deh, mau tanya Ibu Aili. Ibu Aili hadir ya kemarin ya? Hadir, oke. Ibu Aili, yang khotbah kemarin siapa tuh?
namanya? Seregar apa? Segar apa? Panjang ya. Yang penting sih pengkorbannya cowok, laki-laki. Ya. Namanya itu Christian Siregar. Dosennya. Dosen. Betul. Nah, kira-kira dia nyampein apa kemarin dalam khotbah? Ayo. Nyampein apa kemarin dalam khotbah? Kalau Samuel sebagai anak Turam, itu waktunya sudah lewat 7 hari yang lalu, minggu lalu. Waduh, lupa nih khotbah tentang apa. Hei, Ibu Eli kemarin loh, baru lo. Sudah 24 jam belum nih? Belum. Kemarin ibadahnya itu mulai jam 5 sore. Baru selisih sekitar mungkin belasan jam. Yang mungkin 17 jaman. Ya, untuk mendengar firman. Ya, untuk mendengar. Untuk mendengar firman. Oke lah, lumayan lah. Ya. Nah, kadang kalau orang sudah katakan gini, kalau saya ibadah, lalu saya pulang dari ibadah, ditanya orang, saya nggak tahu lagi apa firman Tuhan itu. Jadi gunanya apa untuk kita beribadah? Kalau saya lupa dengan apa yang sudah disampaikan dalam ibadah itu, gunanya untuk apa? Jadi kembali kita ingat apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ini. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Gunanya di mana? Ya, gunanya di mana buat kita? Sama seperti ini dah ya. Ibu Lingling 2 hari yang lalu makan nggak ya? Makan ya. Makannya makan apa Ibu Lingling? Pakai sayur. Hah? Sayur apa namanya, capcay. Capcay ya. Terus lauknya apa tuh? Udah capcay aja. Capcay aja satu macam doang. Masih ingat ya? Waktu makan itu gunanya untuk apa? Ada manfaat nggak buat tubuh kita ketika kita makan? Ada manfaat. Meskipun nanti besok lusa kita lupa kita makan apa. Tetapi saat kita makan itu berguna buat tubuh kita. Nah, pada suatu kali ada seorang bos, waktu dia lagi mengendarai mobil pulang masuk ke parkiran, dia bilang kepada sopirnya karena mobilnya itu baru habis kehujanan. Lalu bilang kepada sopirnya, namanya Wowo, "Wo, nanti setelah selesai kamu cuci mobilnya ya sampai bersih." Si Wowo ini sopir males sebetulnya. Dia bilang, bos kan tahu sekarang lagi musim hujan, ngapain dicuci mobilnya, nanti keluar lagi kotor lagi bos, nggak usah dicuci-cuci, percuma dicuci juga. Lalu bosnya kan termasuk bos yang nggak mau berdebat dengan sopirnya, karena dia udah tahu bos ini bahwa sopirnya ini sopir yang malas sebetulnya. Dia banyak mencari alasan-alasan untuk dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bosnya itu. Setelah berapa waktu, kemudian dia kumpulkan semua pegawainya, pembantunya yang ada di rumah. Dia bilang, "Hei pegawaiku, pembantuku, dan juga semua karyawan yang ada di dalam rumah itu," dikatakan gini, "nanti jam 7 ikut saya sama-sama ya. Kita mau makan di Biru Laut. Makan makanan seafood di sana. Enak-enak. Semua siap-siap, siapkan perut kalian, kita akan makan di sana." Wah, semuanya kan senang ya. Semua senang, tapi dari sekian kalian yang hadir pada saat ini, yang aku ajak makan cuma satu orang yang nggak boleh ikut makan, yaitu si Wowo sopir ini. Wah, si Wowo kan tersinggung juga. "Kenapa bos saya nggak boleh ikut makan? Teman-teman saya semua ikut makan. Kenapa saya nggak boleh ikut makan?" Lalu bosnya bilang, "Kamu pun diajak makan malam ini, besok juga lapar lagi, ngapain makan? Lebih baik kalau engkau besok lapar lagi, malam ini nggak usah makan sekalian." Nah, kita kadang-kadang seperti itu. Kita menganggap apa yang saya dengar di dalam pemberitaan firman Tuhan, kalau saya lupakan itu berarti percuma saya datang beribadah. Apa itu bisa jadi alasan bagi kita? Enggak.
Jadi ketika kita hadir, kita dengar firman Tuhan itu akan memenjangkan rohani kita, meskipun pada akhirnya ketika lewat waktu, kadangkala kita bisa lupa di dalam pikiran kita apa yang sudah kita dengar. Tapi firman itu mewarnai, memuaskan kerohanian kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi pembacaan di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mengisahkan tentang saat-saat menjelang perpisahan Yosua dengan umat Israel. Mereka semua dikumpulkan untuk menentukan pilihan mau kepada siapa mereka beribadah. Ya. Mereka dikumpulkan bersama-sama. Lalu Yosua menyampaikan di hadapan umat itu kepada siapa mereka akan beribadah. Nah, sekarang coba kita perhatikan, balik lagi kepada pembacaan Yosua pasal 24 tadi, ayat yang ke-14, dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kalau kita termasuk dalam kumpulan orang Israel yang diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang mana tuh? Mau pilihnya yang mana kira-kira? Silakan kau pilih. Mau beribadah di mana nenek moyangmu dulu pernah beribadah di seberang sungai Efrat, atau kau mau beribadah kepada Allah yang disembah oleh orang Amori yang sekarang negerinya kamu duduki? Yang mana kamu akan pilih? Kalau Ibu Lingling disuruh milih seperti itu, mau pilih yang mana Ibu Lingling? Beribadah kepada Allah yang disembah oleh orang Amori. Itu orang bodoh namanya, betul? Kenapa? Karena Allah orang Amori nggak bisa membebaskan orang Amori dari serangan orang Israel. Negerinya sudah ditaklukkan. Jadi kalau Allahnya saja tidak bisa memberikan perlindungan, untuk apa kita beribadah kepada Dia? Ketika Yosua sudah menyampaikan apa yang harus dipilih oleh orang Israel, lalu dia sampaikan tentang pilihan dia sendiri. Sebagai seorang pemimpin, dia katakan di hadapan umat ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak hanya sebutkan aku, tapi disertai dengan siapa? Keluarganya, seisi rumahku. Jadi beribadah secara utuh di dalam sebuah keluarga itu sangat penting. Jangan kita sepelekan. Jangan kita bilang yang penting kan saya ibadah, keluarga saya nggak ibadah, itu masa bodoh. Enggak. Saya bersyukur tadi lihat 3 anak saya datang tuh akhirnya ibadah. Ya. Ini nggak mudah. Kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, itu bisa merasakan seperti apa sih kegelisahan seorang orang tua terhadap keluarganya seperti ini dalam hal beribadah. Sekarang ini nggak mudah sekali ya. Maka kadang-kala saya juga cukup prihatin ketika misalnya sebagai seorang yang memiliki jabatan lah di dalam rumah Tuhan, dalam gereja. Kalau kita nggak bisa memberikan contoh seperti yang dikatakan Yosua, kan umat ini kan lagi bingung nih, suruh milih ya, kepada siapa mereka akan beribadah. Tapi Yosua sebagai seorang pemimpin umat, dia katakan apa? Aku
dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Penting sekali seorang pemimpin dalam umat, dalam kehidupan umat Allah, itu menunjukkan contoh teladan. Dalam hal apa? Membawa keluarganya beribadah pada Tuhan. Kalau nggak seperti itu, umat bingung sendiri. Loh, dia kan pemimpin umat yang ada jabatan di dalam gereja. Kenapa dia cuma sendirian datang? Anaknya kemana? Suaminya kemana? Kalau dia bilang, kan suaminya kerja di luar kota nih, nggak hadir, maklum, betul? Tapi di luar kota dia datang ibadah nggak? Harusnya beribadah. Meskipun berbeda gereja di mana dia beribadah, itu nggak masalah. Tapi dia menyediakan waktunya untuk datang beribadah. Terus anaknya di mana? Tinggal serumah nggak? Serumah. Terus kenapa nggak ibadah? Molor tidur. Kan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Saya berharap di sini nggak ada seperti itu. Ya, saya berharap nggak terjadi seperti itu. Tapi kita boleh belajar bersama-sama bagaimana Yosua sebagai seorang pemimpin umat, dia memberikan contoh. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika dia mengungkapkan sebuah tekad bahwa dia dan seisi keluarganya akan beribadah kepada Tuhan, bagaimana umat Allah Israel itu memberikan respon ketika pilihan itu pun diperhadapkan kepada mereka. Kita lihat coba bersama-sama di ayat yang ke-16 disebutkan apa di sana. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Terus kita lihat apa yang jadi tekad mereka. Ayat yang ke-18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Kenapa mereka bisa mengikrarkan tekad seperti itu? Lihat contohnya ya, betul? Yosua. Aku dan seisi rumahku, aku berserta dengan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Umat pun mengungkapkan tekad yang sama. Kami juga akan beribadah kepada Tuhan. Hal berikutnya kita akan lihat bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Ini jadi persoalan. Kita datang beribadah bukan sekedar saya datang ke gereja, selesai ibadah pulang. Tanpa kita memperhatikan bagaimana cara kita beribadah. Nah, di dalam Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 dan 15, kita akan belajar ada 3 hal mendasar yang harus kita perhatikan ketika kita datang beribadah. Yang pertama dikatakan, ibadah yang kita adakan, yang kita ikuti, harus dilandasi oleh rasa takut pada Tuhan. Kita hari ini hadir di rumah Tuhan, ada nggak dilandasi oleh rasa takut pada Tuhan? Ayo, takutnya dengan siapa nih? Jangan kita datang ibadah karena takut dengan pendetanya, takut sama pengurusnya, jangan. Ya, kita datang ibadah karena saya takut kepada Tuhan. Di sini saya lihat ada banyak yang masih statusnya sebagai siswa ya, sebagai seorang murid. Saya tanya yang sekolah di Penabur dah, Leroy ya, Leroy. Sekarang kan udah SMA kelas 1 ya. Nah, dari sekian guru yang mengajar di Penabur, ada nggak guru yang paling ditakuti? Gak ada yang ditakuti. Ayo, ada nggak? Dari sekian guru yang mengajar, ada nggak guru yang paling ditakuti? Ada nggak, Leroy? Ayo, ada nggak nih?
Saya dulu ingat tuh, saya dulu pernah jadi seorang murid di sekolah saya waktu itu masih di kelas berapa ya, SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Itu ada satu guru yang paling ditakuti di kelas itu. Jadi kalau lagi murid itu ribut-ribut, guru itu baru menampakkan kaki satu langkah di depan pintu kelas, semuanya terdiam, nggak berani ribut sama sekali. Jadi waktu dia sudah masuk di ruang kelas, dia mulai mengajar, semua anak harus melihat ke depan, konsentrasi mengikuti pelajaran. Nggak ada yang berani ngobrol, nggak ada yang berani celingak-celinguk seperti itu, nggak ada yang berani tertidur. Wah, kalau tertidur habislah dia. Karena guru ini ditakuti oleh murid-muridnya. Sebagai wujud dia takut kepada guru, dia akan betul-betul berkonsentrasi ketika guru itu mengajar mereka. Nah sekarang persoalannya, ketika kita hadir dalam ibadah dilandasi oleh takut akan Tuhan nggak ya? Apa wujud bahwa kita itu ibadah takut akan Tuhan landasannya? Kita datang ibadah bukan untuk ngobrol satu dengan yang lain. Sebelum ibadah oke, kita bisa saling berbincang-bincang. Tapi ketika ibadah kita mulai, kita udah persiapkan hati kita untuk beribadah, bukan lagi untuk ngobrol satu dengan yang lain. Kalau kita ngobrol, itu menandakan kita itu nggak takut Tuhan. Takutnya dengan siapa nanti? Baru diam ngobrol. Waktu pendetanya tegur dia dari mimbar, ada seperti itu kan? Dia lihat, tenang aja dia ngobrol terus, lalu pendeta dari mimbar kata, "Hei, jangan ngobrol, diam." Baru terdiam dia. Takutnya dengan pendeta untuk tegur dia. Mau seperti itu? Ya. Kita hadir ibadah karena saya takut akan Tuhan, saya akan mengikuti dengan hikmat ibadah itu. Saya nggak akan ngobrol. Mungkin dia katakan, saya kan nggak ngobrol, tapi saya pencet-pencet handphone dalam ibadah. Pencet, ada WA nih. Saya tonton YouTube selama ibadah. Itu menunjukkan kita takut akan Tuhan nggak dalam ibadah? Ya. Ingat loh, ketika kita ibadah, fokus kita itu kepada siapa sih sebetulnya? Pada siapa fokus kita? Tuhan, betul? Jangan kita memalingkan fokus pada yang lain. Itu yang lain itu bisa jadi berhala loh buat kita. Dan Tuhan itu Allah yang cemburuan. Jangan kita pikir berhala itu hanya dalam bentuk apa? Patung-patung. Kita datang ibadah, bisa nggak kita membawa berhala di dalam rumah Tuhan? Bisa. Berhala itu artinya memalingkan perhatian kita dari Tuhan. Contoh berhala yang paling dekat dengan kita itu apa? Handphone. Ini berhala ini imut-imut ya, cantik tampilannya, tapi pengaruhnya besar. Sehingga tadi di awal ibadah dikatakan harap handphonenya di silent. Kalau bisa jangan hanya di silent dah. Diapain? Nonaktifkan lebih baik. Karena kalau di silent ada getarnya sedikit, kita akan terpengaruh untuk lihat ada apa ini getar ini. Bisa memalingkan kita untuk kita tidak berfokus lagi kepada Tuhan dalam ibadah. Dan lebih parah lagi, ketika kita datang pada Tuhan untuk beribadah, kita tertidur dalam ibadah. Ini paling parah. Adakah yang kalau orang jemaat yang datang itu suka tertidur dalam ibadah? Ada. Dia masuk pintu gereja segar, puji-pujian, dia semangat. Waktu bawa khotbah disampaikan, tidur pules tuh dia. Itu ada terjadi. Bangunnya waktu kapan? Waktu amin. Cocok lagi waktunya. Selama khotbah dia tertidur pulas, amin kata pendetanya, bangun dia. Ini bisa terjadi. Ya. Kalau hal ini kita lakukan, ini menunjukkan bahwa kita bukan lagi datang beribadah dilandasi oleh takut akan Tuhan, tetapi kita justru menjadi orang yang menantang Tuhan. Ini hal yang pertama dikatakan. Yang kedua,
Bagaimana cara kita datang beribadah kepada Tuhan? Ibadah dilakukan dengan tulus ikhlas. Bukan untuk kita mencari keuntungan dan kesenangan diri kita sendiri. Bukan. Kita datang dengan tulus ikhlas karena saya mau datang mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Bukan cari manusia. Ya, kita cari Tuhan. Kalau kita cari manusia dalam ibadah, seringkali kita nggak akan menemukan. Manusia seperti apa sih yang ada di dalam benak kita kalau kita datang beribadah yang mau kita cari? Ayo, selama ini ada di dalam benak kita, kalau saya datang beribadah, saya mau mencari manusia atau seseorang yang menyukakan hati saya, seperti apa sih orangnya? Ibu Aili, maunya seperti apa? Saya datang ibadah, ketemu sama seorang model seperti apa maunya? Pertama itu baik ya, yang ramah, sambut kita langsung salaman dengan senyum, lalu tawarin, Ibu Aili udah makan belum? Belum makan, nggak sempat makan. Dah, saya mau ajak makan dulu dah. Sebelum ibadah kita makan dulu, seperti itu. Atau kita datang beribadah, ada orang yang merangkul kita lalu katakan, mari duduk sama saya. Kita berdampingan beribadah. Ada orang ketika kita datang beribadah, kita bertemu dengan orang yang begitu ramah, menanyakan bagaimana keadaan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana dengan usaha kita, apa yang perlu didoakan, dan lain-lain. Wah, puji Tuhan kalau ketemu orang seperti itu. Tapi seringkali yang kita temukan orang model seperti apa? Bisa bertolak belakang. Ya, boro-boro dia mau salami kita ketika ketemu datang ke gereja. Dia buang muka dengan kita. Kalau seperti itu, mau tetap ibadah? Atau kita katakan ini terakhir kali saya indahkan kaki, saya nggak mau datang lagi. Karena apa? Ketemu orang model seperti itu, sombong banget. Saya dicuekin, saya dimusuhi. Nah, balik lagi, kita datang beribadah, apakah kita datang dengan tulus dan ikhlas? Kita datang itu mau mencari Tuhan, berjumpa dengan Allah dalam ibadah. Orang bisa ada dengan berbagai macam perilaku yang bisa kadang-kala menyakitkan hati kita. Tapi jangan sampai iblis memakai orang ini untuk membuat kita kecewa dengan Tuhan, untuk membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan tidak mau lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita kan nggak bisa membatasi ya, orang harus bersikap seperti apa sih bagi kita waktu kita datang ibadah. Kita nggak bisa mengendalikan orang-orang itu. Yang bisa mengendalikan dia siapa tuh? Tuhan yang mengubah dia. Ya, orang itu mau bersikap apapun, kita nggak bisa ngatur-ngatur dia. Ini adalah hubungan dia dengan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana seharusnya dia bersikap ketika hadir di rumah Tuhan. Tinggal sekarang kita pribadi, kita yang bisa ngatur, mengendalikan bagaimana kita meresponi ketika kita datang beribadah. Kita nggak bisa ngatur orang lain, tapi yang bisa kita atur diri kita sendiri. Kalau kita atur orang lain, orang bisa tersinggung dengan kita. Tapi kalau diri saya sendiri yang saya bisa atur, bagaimana saya bersikap untuk saya datang bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Tuhan? Ibadah dilakukan dengan setia. Setia untuk beribadah. Setia itu artinya apa sih? Kalau ibu-ibu disebut punya suami yang setia, artinya apa? Ibu Sucen, kalau Ibu Sucen ada yang katakan ini, Ibu Sucen punya suami setia. Artinya apa sih setia itu? Tidak berselingkuh. Tidak berselingkuh. Betul, ya. Dia cuma satu-satunya yang kita kasihi. Itu setia ya. Nah, Tuhan menghendaki kita beribadah itu dengan setia. Artinya apa? Kita hanya satu-satunya datang kepada Tuhan. Hari
hari Minggu itu kan sudah dikhususkan ya untuk apa? Gereja. Waktu ibadah. Kalau itu sudah dikhususkan untuk kita datang beribadah, apakah kita mau setia melakukan itu? Atau kita mau memalingkan kepada hal yang lain yang membuat kita melalaikan ibadah itu sendiri? Jadi biarlah kita bersama-sama mau memprioritaskan yang utama dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menghabiskan sekian waktu lamanya dengan berbagai macam kesukaan dan kesenangan kita dalam hidup. Sepanjang 1 minggu sudah melakukan berbagai macam hal, kesibukan kita. Apakah kita mau menyediakan waktu paling lama itu untuk beribadah 2 jam? Dalam 1 minggu kita ambil 2 jam untuk beribadah. Terlalu banyak nggak? Siapa di sini katakan terlalu banyak 2 jam datang beribadah, cukup 10 menit? Ada? Boleh. Sampaikan aja, boleh nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? 2 jam itu nggak terlalu lama, singkat sebetulnya. Bahkan nggak sampai 2 jam kita ibadah. Tetapi apakah untuk menyediakan waktu, memberikan waktu hanya 2 jam seminggu, kita katakan terlalu berat bagi saya? Jadi biarlah melalui firman Tuhan di bulan keluarga pada hari ini, kita boleh bersama-sama kembali mengingat. Ketika Tuhan katakan dalam penyampaian khotbah bahwa keluarga yang beribadah, kita rindu bersama-sama untuk kita mewujudkan ini. Dan ini nggak terwujud secara otomatis, tetapi perlu diusahakan bersama-sama. Ya, perlu diusahakan bersama-sama. Jadi jangan kita dibuai oleh karena keinginan daging dan melalaikan ibadah. Karena sesuatu yang sudah nyaman dan enak bagi manusia, itu akan menjadi kebiasaan yang akan terus dia hidupi dalam hidup dia. Seperti tadi saya katakan, kalau hari Minggu ini kita lalai tidak ibadah, karena apa? Tidur kesiangan bangunnya. Enak nggak kalau seperti itu? Kau udah sekali enak kan? Minggu depan gimana? Ulangi lagi. Alasannya yang sama ketika ditanya kenapa nggak ibadah? Ketiduran. Ya. Nah, kita akan coba memutuskan itu sebetulnya, mematahkan yang sudah menjadi kesenangan bagi saya secara kedagingan. Kita katakan putus. Saya tidak mau lagi hidup di dalam kehidupan seperti itu. Waktunya kita beribadah, kita mau datang beribadah. Bukan hanya kita sendiri, tapi bersama dengan keluarga. Kita beribadah. Sesaat lagi kita akan bersama-sama akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Ya, Kristus sudah membuka jalan bagi kita. Kristus sudah memulihkan dalam kehidupan kita melalui kematian dirinya di atas kayu salib. Kita yang semula sudah jauh dari Tuhan, tapi dengan kematian Kristus kita didekatkan kembali. Dan pada hari ini kita akan mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat. Kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus yang kita adakan diperuntukkan bagi setiap saudara-saudara yang sudah menerima baptisan, dewasa ataupun yang sudah disidih.
Dan juga kami mengundang bagi Bapak Ibu dari gereja lain yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir untuk mengikuti sakramen perjamuan ini. Dan perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini adalah untuk kita mengenang, mengingat kembali akan pribadi Kristus yang sudah mati bagi kita. Darahnya sudah dicurahkan di atas kayu salib dan tubuhnya pun sudah dipecah-pecahkan, dihancurkan. Untuk apa? Untuk menembus kita manusia berdosa. Mari kita akan bersama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, bersyukur karena hari ini kita masih mendapat kesempatan itu untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali diberikan anugerah, kesempatan diundang oleh Tuhan untuk hadir mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Siapakah kami? Orang-orang yang seharusnya binasa, orang-orang yang seharusnya mengalami murka Allah dan hukuman kekal itu. Tetapi Kristus telah memberikan dirinya mati bagi setiap kami. Sehingga kami orang yang berdosa, kami diampuni dan disucikan. Dan Kau menilik akan kehidupan setiap kami yang hari ini hadir di rumah Tuhan. Bagaimana cara hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Seringkali kami hidup di dalam kehidupan yang berdosa, yang menyakitkan hati Tuhan. Bapa, Engkau kenal di dalam kedalaman hati kami sekarang ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau kiranya menguduskan kami dan menyucikan kami ketika kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami itu. Sehingga setiap pribadi kami dilayakkan untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami kembali mengingat dan mengenang kembali akan pengorbanan Kristus. Waktu kami makan roti, minum anggur dari cawan Tuhan, kami ingat Yesus sudah mati bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan melandasi kita kita akan menerima roti dan cawan Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-14 ya, 14 sampai ayat yang ke-20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti lalu memecah-mecahkan roti itu dan berkata,
Roti ini melambangkan tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu ingat bahwa aku telah berkorban bagimu. Setelah makan, dia mengambil cawan, lalu dia berkata, cawan ini adalah darahku yang sudah dipecah, yang sudah dicurahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kamu mengingat akan diriku yang telah mati bagimu. Kita akan menerima roti dan cawan Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita secara pribadi kepada Tuhan. Terimalah dan bagikan. Kita akan iringi dengan pujian salibnya, salibnya selama mulia. Kita yang sudah menerima roti dan cawan Tuhan, mari kita akan bangkit diri bersama-sama. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita masing-masing. Roti yang kita angkat di tangan kanan kita saat ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa kita. Setiap kali engkau makan roti ini, ingatlah akan Kristus yang telah berkorban bagimu. Mari kita memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan yang kita angkat di tangan kanan kita masing-masing saat ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas Kalvari. Setiap kali engkau minum dari cawan ini, engkau ingat Kristus yang telah mati mengorbankan nyawanya bagi pengampunan dosa. Kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nanti penginjil Luki berdoa syukur untuk perjamuan yang sudah kita terima pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan, karena
Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang harusnya binasa karena dosa-dosa kami. Tetapi karena pengorbanan-Mu bagi kami di atas kayu salib, tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami boleh terus mengingat akan kasih karunia, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan kuatkan kami untuk kami menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Setiap persoalan, setiap masalah kehidupan, setiap tantangan yang kami hadapi, kami sadar ya Tuhan, kami tidak menjalaninya sendiri, tetapi kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kami terus boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi pemberita Injil, kami boleh menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, di rumah, di masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan cawan akan dikumpulkan. Sudah, kita naikkan pujian sekali lagi ya. Salibnya, salibnya selama mulia. Syafaat kita. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh diingatkan kembali melalui pemberitaan firman Tuhan, bicara tentang keluarga yang beribadah. Seringkali kami lalai untuk melakukan apa yang boleh kami dengar hari ini. Seringkali kami menganggap hal yang sepele ketika kami melalaikan ibadah, baik untuk diri kami sendiri ataupun keluarga kami. Padahal firman-Mu sudah katakan bahwa ibadah itu berguna untuk segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ampuni kami Bapa, jikalau kami seringkali lalai. Bahkan seringkali kami datang ibadah bukan dilandasi oleh rasa takut kepada Tuhan. Sehingga seringkali kami tidak berfokus untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan di dalam ibadah itu. Kami sibuk dengan kesenangan diri kami masing-masing, ngobrol satu dengan yang lain. Kami sibuk dengan alat komunikasi kami masing-masing, bahkan kami melalaikan itu dengan kami tertidur lelap. Tuhan ampuni kami. Tuhan juga menilik akan kedalaman hati kami ketika kami datang ibadah. Seringkali kami tidak datang dengan ketulusan dan keikhlasan. Ada motivasi-motivasi terselubung yang kami pelihara dalam hati kami, yang membuat ketika kami datang, kami pulang,
kami tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan rohani kami. Bahkan seringkali kami pun melalaikan, tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kami lebih senang hidup di dalam keinginan kedagingan kami. Engkau ampuni kami Bapa, dan kami mau kami boleh mengalami pemulihan itu. Bapa, Engkau menilik akan setiap pribadi umat-Mu yang hari ini datang beribadah dengan beban-beban pergumulan yang sedang mereka alami. Engkau Allah sumber dari segala pertolongan dalam hidup kami. Nyatakanlah akan kuasa mujizat-Mu itu Bapa. Iman sebesar biji sesawi saja Engkau katakan dapat memindahkan gunung. Maka saat ini kami pun mau menyatakan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menjamah tubuh kami yang sakit. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus mujizat kesembuhan itu terjadi dan kami alami. Dan juga doakan untuk kehidupan berkeluarga. Engkau tolong Bapa, Engkau pulihkan relasi yang sudah tidak lagi harmonis. Engkau kembali kiranya mencurahkan akan kasih-Mu, sehingga boleh terjadi pemulihan itu di dalam relasi kami. Dan juga kami mendoakan ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kesulitan di dalam menjalankan pekerjaan dan usaha. Biarlah Engkau Allah sumber berkat dalam hidup kami. Engkau sendiri juga akan menolong kami, membukakan berkat-Mu, kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami juga terus mendoakan dalam hidup kami bergereja. Tolong Tuhan, di dalam kami bersama-sama membangun akan gereja ini. Boleh terbina sebuah ikatan kasih yang baik untuk kami saling meneguhkan dan menguatkan. Dan kami dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kami bawa kepada Tuhan. Berkati untuk kepengurusan yang ada, untuk kami juga boleh bersehati menjalankan panggilan kami sebagai seorang pengurus, dan itu boleh berdampak buat kemajuan gereja Tuhan. Dan kami terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika kami akan menyaksikan di tanggal 20 Oktober mendatang peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo. Biarlah kiranya Tuhan memimpin proses ini boleh berlangsung dengan kondusif dan aman, dan juga untuk pemerintahan yang baru yang akan dibentuk, untuk kabinet yang akan disusun, biarlah kiranya Tuhan sendiri juga akan memberikan hikmat di dalam memilih setiap orang-orang yang tepat, yang memiliki integritas diri yang baik. Cintakan bangsa ini untuk mereka boleh menjalankan panggilan mereka di dalam membangun akan bangsa kami. Kami juga serahkan untuk persiapan dan juga pelaksanaan pilkada yang juga sesaat lagi kami akan laksanakan. Khususnya buat kami yang tinggal di daerah Provinsi Banten, secara khusus untuk Tangerang Selatan, kami juga akan menggunakan hak pilih kami. Di dalam kami akan memilih gubernur dan juga wali kota. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami menentukan pilihan buat orang yang tepat, sehingga daerah di mana kami tinggal di dalamnya boleh mengalami sebuah kemajuan melalui karya pemimpin yang terpilih itu. Terima kasih Bapak. Ini doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan Tuhan, dan Kau juga mendengar akan setiap seru doa pribadi kami masing-masing saat ini. Dan pada akhirnya kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita di dalam memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang akan dilandasi di dalam kitab Mazmur 8 ayat 4 dan yang kelima. Demikianlah bunyinya: jika aku melihat jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita akan mengiringnya dengan pujian turunkan berkat. Ya. Silakan bagi berdiri untuk kita menyanyikan bait berikutnya. Dan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan kesempatan di dalam kami belajar untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam pekerjaan dan usaha kami dari sehari lewat sehari yang sudah kami lalui. Dan biarlah apa yang sudah kami berikan hari ini, kami berikan dengan segala ketulusan hati kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan.
Berkati persembahan ini, berikan hikmat dan marifat Tuhan kepada setiap pengurus yang mengelola keuangan gereja ini, sehingga mereka dengan bijaksana yang kepada Tuhan, mereka dapat menggunakan keuangan gereja bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Allah yang telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kebetulan bulan Oktober adalah bulan keluarga, jadi lagu pengutusannya adalah berbahagia dalam rumah tangga. Nah, di sini kan ada beberapa keluarga yang lengkap ya, cukup lengkap. Keluarga penatua Ivan, kemudian keluarga Ibu Omi, begitu ya, bersama dengan suaminya, kemudian keluarga penginjil Luki, gitu ya, lengkap ya, dan juga keluarga kami. Puji Tuhan, ada 4 keluarga yang sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik. Nah, pada saat kita akan menyanyikan lagu ini, saya mengharapkan yang satu keluarga utuh tadi itu menyanyikan sambil bergandengan tangan, ya, menggandeng istri kita, suami kita, anak kita, atau saudara kita, ya. Yang tidak ada pasangannya nggak usah khawatir, Bapak Ibu ya, gandenglah kiri dan kananmu, ya. Bisa ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mendapati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, sampai Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.